Gagasan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto, kembali memicu perdebatan sengit di ruang publik. Diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, wacana ini membelah opini, menghidupkan kembali memori kolektif bangsa yang penuh kontroversi. Di satu sisi, argumen tentang jasa pembangunan mengemuka. Di sisi lain, luka lama pelanggaran hak asasi manusia kembali terbuka. Inilah pro dan kontra gelar pahlawan untuk Soeharto dan dampaknya bagi Indonesia. Di kubu pro, argumen utama berpusat pada klaim stabilitas dan pembangunan. Pemerintah melalui Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut jasa Soeharto dalam membangun fondasi ekonomi nasional sebagai alasan utama. Di bawah kepemimpinannya selama 32 tahun, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan dikenal sebagai makan Asia berkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kepemimpinan Soeharto saat menghadapi berbagai krisis domestik juga dinilai sebagai bukti kapabilitasnya dalam menjaga keutuhan negara. Bagi para pendukungnya, warisan pembangunan infrastruktur dan stabilitas politik adalah bukti konkret yang tak terbantahkan. Namun, argumen tersebut dimentahkan oleh catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan para aktivis Reformasi 98 secara tegas menolak wacana ini. Mereka menyoroti serangkaian peristiwa berdarah yang terjadi di era Orde Baru, mulai dari tragedi Trisakti dan Semanggi, invasi Timor Timur hingga Petrus penembakan misterius. Mereka memberikan gelar pahlawan pada sosok yang rezimnya bertanggung jawab atas hilangnya ribuan nyawa adalah sebuah ironi dan pengkhianatan terhadap perjuangan reformasi. Luka para korban dan keluarga yang belum terobati menjadi ganjaran terbesar. Selain isu HAM, dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN juga menjadi batu sandungan yang tak kalah besar. Rezim Orde Baru lekat dengan tudingan penumpukan kekayaan secara tidak wajar oleh keluarga dan kronik-kroninya, yang dikenal sebagai keluarga cendana. Laporan dari berbagai lembaga internasional pada masanya menempatkan Soeharto sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia. Tudingan inilah yang menjadi salah satu pemicu utama gerakan Reformasi 1998 yang menuntut pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Polarisasi ini merambat hingga ke elit politik. Tokoh senior seperti Jusuf Kalla dan Surya Paloh menunjukkan dukungan dengan catatan, sementara partai-partai lain memilih sikap hati-hati atau menentang secara terbuka, mencerminkan perpecahan pandangan di level atas. Di sisi lain, keluarga cendana melalui pernyataan Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut menyambut baik wacana ini. Bagi mereka, gelar tersebut adalah bentuk pengakuan negara atas pengabdian sang ayah, sebuah sisi humanis di tengah pusaran kontroversi politik. Isu ini pun meledak di dunia maya, memecah belah warganet. Generasi yang merasakan langsung era Orde Baru cenderung terbagi antara mereka yang merindukan stabilitas ekonomi dan mereka yang menjadi korban represi. Sementara itu, generasi muda yang lahir pasca reformasi melihat isu ini melalui kacamata sejarah dan keadilan HAM, seringkali dengan sikap yang lebih kritis. Perdebatan ini membuktikan bahwa sosok Soeharto masih menjadi titik patah dalam memori kolektif bangsa. Pada akhirnya pro kontra ini bukan sekadar tentang satu nama, melainkan tentang bagaimana sebuah bangsa menafsirkan kembali masa lalunya yang kompleks. Pertanyaan yang tersisa bukanlah semata layak atau tidaknya Soeharto menjadi pahlawan. Namun, lebih jauh lagi, apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi rekonsiliasi sejarah yang penuh luka dan kontroversi ini demi melangkah maju?